Bab 1201. Mendengar nada suaranya tampak salah, hati Lin Yu tiba-tiba bergerak-gerak dan berkata dengan cemas, "Kapten Tan, ada apa denganmu? Apakah kamu terluka?" "Tidak, Kapten Hei, aku baik-baik saja." Tan Kai di ujung lain berkata dengan tergesa-gesa. "Baidu Mem, lebih bagus. Apakah seorang saudara terluka?" Lin Yu bertanya dengan cemas lagi. "Saudara laki-laki baik-baik saja, kita sudah menyergap tenaga, dan setelah mengantar anak ini ke set, saudara yang disergap langsung mengambil beberapa tembakan dan membius anak ini." Tan Kai buru-buru mengabarkan bahwa mereka telah menangkap si Sao Chun tanpa pertumpahan darah. Dari sini kita bisa melihat kekuatan dahsyat dari Departemen Pesawat Militer. Belum lagi si Sao Chun, bahkan 10 atau 8 saja, bisa langsung dijatuhkan. Lin Yu menghela nafas lega, lalu mengerutkan kening, dan berkata dengan ragu, "Karena saudara baik-baik saja, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Kami dihentikan." Tan Kai merendahkan suaranya secara khusus dan berkata dengan suara rendah, seolah-olah dia sedikit takut didengar. "Aku dihentikan oleh seseorang. Siapa?" Lin Yu bingung sejenak ketika mendengar ini, tetapi personel militer berani menghentikannya. Belum lagi di sini, itu adalah untuk melihat seluruh negeri. Setelah ide Departemen Pesawat Militer ditampilkan, itu tidak akan terhalang. "Yuan Jiang," Tan Kai berkata dengan suara serius, "dia memerintahkan kita untuk membawa orang kembali ke pesawat militer." "Yuan Jiang." Lin Yu tiba-tiba mengubah ekspresinya ketika dia mendengar ini, mengerutkan kening, dan berkata dengan cemas, bagaimana dia tahu tentang ini? Mendengar bahwa itu adalah keponakan Yuan He, Yuan Jiang yang menghentikan Tan Kai, kecurigaan melintas di matanya, dan dia tidak mengerti dari mana Yuan Jiang mendapatkan berita itu. "Baidu Mem, lebih bagus. Dia sedang bertugas di markas malam ini dan menerima laporannya secepat mungkin." Tan Kai berkata dengan malu-malu, sebenarnya, apa yang dia lakukan dalam hal ini juga sejalan dengan sistem. Menurut peraturan Departemen Pesawat Militer kita tidak dapat mengirim tersangka ke tempat lain kecuali markas Departemen Pesawat Militer. Lin Yu mengerutkan kening ketika mendengar apa yang dia katakan. Dia tidak tahu banyak tentang sistem Departemen Pesawat Militer. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa tersangka harus dikirim kembali ke markas. Tapi pikirkanlah, seperti Departemen Pesawat Militer sangat rahasia. Di departemen yang kuat, tersangka tidak dapat dikirim secara acak. Faktanya, setelah kami menangkap orang, kami tidak mengikuti rute yang ditetapkan untuk kembali ke markas. Yuan Jiang menelepon saya dan meminta saya untuk kembali ke markas sesuai rute yang ditentukan. Tan Kai kemudian berkata kepada Lin Yu, "Tapi aku tidak mendengarkannya, jadi dia secara pribadi membawa seseorang untuk menghentikanku. Katakan padanya bahwa saya meminta Anda untuk mengirim orang ke sana. Jika sesuatu terjadi, saya akan menanggungnya." Lin Yu berkata dengan suara yang dalam. "Kataku, dia masih menolak untuk setuju." Tan Kai menghela nafas dan berkata, "Sejauh menyangkut level, dia satu level lebih tinggi dariku, Aku tidak bisa memaksanya. Lalu di mana kamu sekarang? Aku akan segera ke sini, dan kamu memikirkan cara untuk menunda waktu." Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, lalu melambaikan tangannya ke Bailey yang sedang mengemudi, mengisyaratkan dia untuk berbalik dan berjalan kembali. Tan Kai buru-buru memberitahu Lin Yu di mana dia berada, dan menyuruh Lin Yu untuk cepat, jika butuh waktu lama, aku khawatir dia tidak bisa menahannya. Setelah menutup telepon, Lin Yu memberitahu Bailey di mana Tan Kai berada, mendesak Bailey untuk mempercepat. "Pak, apa yang terjadi?" Bu Cheng melihat bahwa Lin Yu terlihat sangat bersemangat, dia tidak bisa menahan cemberut dan bertanya. Lin Yu tidak memesan, dan memberitahu Bu Cheng dan Bailey semua hal di telepon. Setelah mendengarkan Bu Cheng, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, cahaya dingin melintas di matanya,
dan dia berkata dengan dingin, "Mengapa Yuan Jiang ini melakukan ini? Apakah ada masalah dengannya? Mengapa dia bersikeras membawa orang kembali ke markas? Aku benar-benar tidak menyalahkan dia untuk ini." Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimanapun, aturan Departemen Pesawat Militer ada di sana. Karena dia bertugas malam ini, jika terjadi kesalahan, dia akan memikul tanggung jawab utama. Tentu saja, ada pengecualian untuk semua aturan, tetapi dia dan aku ada festival di antaranya, pasti tidak akan akomodatif, dan mungkin saya akan menggunakan kesempatan ini untuk sengaja tersandung." Dia telah berhubungan dengan Yuan Jiang beberapa kali dan tahu bahwa Yuan Jiang juga penjahat yang sulit. Meskipun dia telah membersihkan beberapa kali dan terlihat hormat padanya di permukaan, dia masih tidak tahu bagaimana membencinya di dalam hatinya. Yuan Jiang tidak akan pernah membuatnya mudah ketika dia menghadapi kejadian ini. "Anak ini harus bersih-bersih, kamu seharusnya membunuh dia sebelumnya." Ekspresi Bu Cheng suram. Dia juga memahami festival antara Lin Yu dan Yuan Jiang, dan tahu bahwa anak ini bukanlah lampu hemat bahan bakar, dan bertanya dengan suara dingin, "Jika dia membawa si Shao Chun ke pesawat militer, maka beberapa dari pesawat militer itu, pengkhianat juga akan memiliki kesempatan untuk menghubungi si Shao Chun. Saat itu, tidak semua informasi yang diakui si Shao Chun akan bocor. Maka Xing Zong dan Fu Wei secara alami akan siap." "Iya." Lin Yu mengerutkan kening dan menghela nafas, dan berkata dengan dingin, "Jadi bagaimanapun juga, kamu tidak bisa membiarkan dia membawa orang kembali ke pesawat militer." Berbicara, dia mendesak Bailey lagi, dan Bailey juga menyadari pentingnya masalah tersebut, mempercepat lagi, dan melaju menuju posisi Erli Kiao yang disebutkan oleh Tan Kai. Saat ini, ada 5 atau 6 kendaraan off-road berwarna hitam yang diparkir di pintu masuk jembatan Erli. Beberapa di antaranya dipasangi plat nomor resmi dan sebagian lagi berpelat pribadi. Beberapa mobil dipadati lebih dari 10 orang berseragam khusus hitam. Orang-orang cakap, dipersenjatai dengan senjata, beberapa dari mereka juga memiliki senapan khusus, dan 2 pemimpinnya adalah Yuan Jiang dan Tan Kai. "Apakah kamu sudah menyelesaikan panggilannya?" Yuan Jiang bergegas ke samping Tan Kai dengan tidak sabar dan mendesak, "Tidak ada gunanya bagimu memanggil He Jiarong. Kami bertindak sesuai aturan. Tersangka ini harus dibawa kembali ke pesawat militer." "Kapten Yuan, karena Kapten He meminta untuk memindahkan tersangka, pasti ada alasannya." Tan Kai meletakkan teleponnya, menutupi luka yang dibalut dengan santai di bahunya, dan berkata kepada Yuan Jiang, "Jadi izinkan saya berkata, mari kita ikuti instruksi Kapten He. Pokoknya, itu juga departemen saudara. Tidak ada kecelakaan yang akan terjadi." "Lancang." Yuan Jiang tiba-tiba menyela dia dengan suara dingin dan dengan tegas berkata, "Tan Kai, apakah kamu sudah makan aturan departemen pesawat militer? Atau kamu ingin mengubah aturan dan regulasi Departemen Pesawat Militer? Semuanya dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi, kamu lupa." Namun, Tan Kai mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Ya, peraturannya benar, tetapi ada pengecualian untuk peraturan tersebut, dan Kapten He, sebagai roh bayangan, berhak mengajukan pengecualian. Dia punya hak untuk melamar, tapi aku tidak punya hak untuk menyetujuinya. Biarkan dia melamar sendiri ke ofis Yuan." Yuan Jiang mendengus dingin, dan bertanya kepada Tan Kai dengan tajam, "Sekarang saya meminta Anda untuk segera membawa tersangka kembali ke markas Departemen Pesawat Militer." Tan Kai mengertakkan gigi, wajahnya pucat, dia tidak berbicara, dan berdiri diam. "Jangan bekerja sama, kan? Menunggu untuk mengingat kesalahan besar." Yuan Jiang mendengus dingin, dan kemudian berteriak dengan kepala terangkat tinggi, "Kemarilah, bawa tersangka ke mobil saya untuk saya." Begitu suara itu turun, orang-orang di sampingnya langsung bergegas menuju kendaraan off-road di belakang Tan Kai.